Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Kota kecil yang terletak di pinggir hutan memiliki sebuah sekolah yang terkenal karena prestasinya, namun juga memiliki kisah yang jarang diceritakan. Sekolah itu, yang terletak di jalan utama kota, telah berdiri selama lebih dari 40 tahun. Pada permulaan tahun ajaran baru, ada kabar burung yang menyebar di kalangan murid dan staf. Kabar itu berbicara tentang kantin sekolah yang konon dihantui oleh kekuatan tak terlihat. Semua berawal dari sebuah peristiwa misterius yang terjadi beberapa tahun lalu. Sekolah itu memiliki sebuah kantin yang cukup luas dan selalu dipenuhi oleh aroma masakan khas ibu-ibu yang bekerja di sana. Salah satu menu andalan yang digemari siswa adalah nasi goreng yang katanya punya cita rasa istimewa. Namun, selama beberapa bulan terakhir, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa siswa yang memesan nasi goreng itu mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa mual setelah makan, dan beberapa bahkan mengeluh tentang mimpi buruk yang terjadi semalaman setelah makan di kantin. Semuanya dimulai saat seorang siswa bernama Dika, yang terkenal sebagai anak pintar di sekolah, memutuskan untuk mencoba nasi goreng tersebut pada suatu siang. Seperti biasa, kantin dipenuhi dengan tawa dan canda. Dika duduk di meja yang biasa ia tempati, ditemani teman-temannya, Vira dan Dani. Mereka tertawa dan berbicara seperti biasa. Namun ketika nasi goreng itu tiba, Dika merasa ada yang aneh. Nasi goreng yang disajikan tampak lebih gelap dari biasanya, dan ada aroma aneh yang tak bisa dijelaskan. Saat Dika mencoba mencicipinya, ia merasa lidahnya terbakar. Suapan demi suapan, rasa panas itu semakin menjadi. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap makan, ingin merasakan rasa yang selama ini dijanjikan oleh teman-temannya. Tiba-tiba, Dika merasa pusing, matanya berkunang-kunang, dan tubuhnya mulai gemetar. Tanpa bisa menahan, ia berlari menuju toilet, namun tak lama setelah itu ia pingsan. Teman-temannya panik dan segera membawa Dika ke ruang kesehatan. Tak lama kemudian, Dika sadar, namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa ada suara aneh yang terus berbicara di kepalanya, suara yang memanggilnya untuk kembali ke kantin dan menyelesaikan apa yang ia mulai. Namun, ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, rumor mulai tersebar bahwa peristiwa itu bukanlah pertama kali terjadi. Ada yang mengatakan bahwa kantin sekolah itu memiliki sejarah kelam yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Menurut cerita yang beredar di kalangan siswa lama, beberapa tahun sebelumnya, seorang penjaga kantin yang bernama Bu Siti ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Kejadian itu terjadi pada malam hari, ketika ia tengah menutup kantin. Banyak yang meyakini bahwa Bu Siti telah dirasuki oleh kekuatan gelap yang terperangkap di kantin. Beberapa orang mengatakan bahwa Bu Siti mencoba melakukan ritual untuk mencari kekayaan dengan menggunakan bahan-bahan terlarang dalam masakan kantin. Namun, ritual itu berakhir tragis. Sejak saat itu, kantin sekolah dianggap terkutuk. Ada yang percaya bahwa arwah Bu Siti masih mengintai kantin, mencari korban berikutnya untuk dipergunakan dalam ritualnya yang gagal. Kepercayaan ini semakin kuat setelah beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Beberapa siswa yang mencoba untuk memasuki dapur kantin pada malam hari mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara berbisik dan melihat bayangan gelap yang bergerak cepat. Pada malam tertentu, pintu kantin yang biasanya terkunci dengan rapat, tiba-tiba terbuka sendiri, seolah ada yang mengundang mereka masuk. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mengganggu ketenangan sekolah, tetapi juga mulai mempengaruhi para guru. Kepala sekolah, Pak Budi, tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita aneh itu. Namun, ketika ia mendengar bahwa Dika, seorang siswa yang selalu dianggap rasional, jatuh sakit setelah makan di kantin, ia mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Satu persatu, siswa dan guru mulai menghindari kantin, lebih memilih untuk membawa bekal dari rumah daripada membeli makanan di sana. Mereka yang masih berani membeli makan di kantin mulai merasa gelisah. Seperti yang dirasakan oleh Dika, mereka merasa seolah-olah ada yang memantau setiap langkah mereka. Rasanya kantin itu bukan sekadar tempat makan,
tetapi lebih seperti ruang yang penuh dengan sesuatu yang tak terlihat dan tak bisa dijelaskan. Pada suatu hari, Vira, teman dekat Dika, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kantin tersebut. Ia mulai menggali cerita-cerita lama dan bertanya kepada para penjaga sekolah yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Salah satu cerita yang berhasil ia kumpulkan dari seorang penjaga lama, Pak Amir, menceritakan tentang sebuah tragedi yang melibatkan beberapa murid yang hilang pada masa lalu. Menurut Pak Amir, murid-murid itu terakhir terlihat makan di kantin, dan setelah itu, mereka tak pernah ditemukan lagi. Meskipun tidak ada bukti yang mengarah pada kejadian aneh itu, cerita-cerita itu mulai menyatu dengan mitos yang berkembang. Vira merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini. Ia merasa ada kaitan antara kutukan kantin dan peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam, meskipun ia tahu bahwa apa yang akan mereka hadapi tidaklah mudah dan mungkin sangat berbahaya. Apakah kantin sekolah itu benar-benar terkutuk? Apakah ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik masakan yang disajikan? Dan bagaimana cara untuk menghentikan kutukan itu sebelum lebih banyak korban jatuh? Misteri ini baru saja dimulai, dan jawabannya mungkin akan mengungkap lebih banyak dari yang bisa dibayangkan. Setelah mendengar cerita Pak Amir, Vira semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai kantin sekolah itu. Ia tidak bisa membiarkan begitu saja kegelapan yang mengancam temannya dan seluruh sekolah. Dengan hati yang penuh ketakutan namun juga tekad yang kuat, Vira memutuskan untuk mengungkap misteri kutukan kantin yang sudah lama menghantui sekolah ini. Di malam hari, Vira bersama Dika dan Dani sepakat untuk melakukan penyelidikan. Mereka berencana untuk masuk ke kantin saat malam hari, ketika semua orang sudah pulang. Dika yang baru saja pulih dari kejadian pingsan yang mengerikan di kantin, merasa cemas. Namun, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Mereka bertiga berkumpul di sekolah sekitar pukul 11 malam. Suasana sekolah yang biasanya ramai itu kini terasa mencekam dan sunyi, hanya terdengar angin yang bertiup lembut. Dengan perlahan, mereka berjalan menuju kantin yang sudah tampak gelap. Vira memimpin, membawa senter kecil yang hanya memberi sedikit penerangan di kegelapan malam. Begitu tiba di pintu kantin, mereka berhenti sejenak. Pintu kayu besar itu terkunci dengan rapat. Namun Vira sudah menyiapkan kunci cadangan yang ia temukan dari penjaga sekolah sebelumnya. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan mereka masuk ke dalam kantin yang kosong. Di dalam kantin, udara terasa dingin dan lembab. Tidak ada suara kecuali detak jantung mereka yang keras. Mereka berjalan menyusuri meja-meja panjang yang biasanya penuh dengan siswa-siswa, kini hanya menyisakan kursi-kursi kosong yang seolah-olah menunggu seseorang. Vira menyalakan senter ke setiap sudut, namun tidak ada yang mencurigakan. Semua nampak biasa, seperti kantin yang biasa mereka kenal. Namun, ada sesuatu yang membuat Vira dan Dika merasa tidak nyaman. Sesuatu yang mengganjal di perasaan mereka. Saat mereka mendekati dapur, Vira tiba-tiba berhenti. Di sana, di tengah dapur yang gelap, ada sebuah panci besar yang masih terpasang di kompor, dan bau aneh mulai tercium. Bau itu sangat tajam, mengingatkan mereka pada bau makanan yang terbakar, tetapi ada sesuatu yang lebih misterius. Dika mendekat dan mencoba memeriksa panci itu, namun saat ia membuka tutupnya, ia terkejut. Di dalam panci, tidak ada nasi goreng seperti yang mereka bayangkan, melainkan hanya asap hitam yang keluar dari dalamnya, mengikuti jejak bau aneh itu. Ini, ada apa dengan panci ini? Dika bertanya, suaranya gemetar. Vira menoleh, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, ucap Vira dengan tegas. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia merasa ada yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di luar. Seperti langkah seseorang yang sedang mendekat. Tanpa berpikir panjang, mereka segera berlari menuju pintu keluar. Namun saat mereka berbalik, mereka melihat bayangan hitam besar bergerak dengan cepat melewati jendela kantin. Mereka melarikan diri keluar, namun ada satu hal yang tetap mengganggu Vira. Suara itu, suara langkah kaki yang terus mengikuti mereka, meskipun mereka sudah jauh dari kantin. Vira bisa merasakannya, sesuatu yang mengikuti,
mengawasi setiap gerakan mereka. Setibanya mereka di luar, Vira menghentikan langkah mereka. "Aku rasa kita harus mencari tahu lebih banyak," ucapnya, suara Vira serak, tetapi penuh tekad. Dika yang masih tampak terkejut menatap Vira. "Apa maksudmu? Kita baru saja hampir dimangsa oleh sesuatu. Kita harus melaporkan ini ke kepala sekolah," jawab Dika dengan napas terengah-engah. Namun, Vira tidak yakin itu akan cukup. Ia tahu bahwa kepala sekolah, Pak Budi, tidak akan mempercayai mereka begitu saja tanpa bukti lebih lanjut. Vira merasakan bahwa kutukan itu jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Ia mulai berpikir bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang Bu Siti, penjaga kantin yang menurut cerita Pak Amir, terlibat dalam suatu ritual yang melibatkan bahan-bahan terlarang. Keesokan harinya, Vira dan Dika memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Mereka berdua mengunjungi rumah Pak Amir yang merupakan penjaga lama sekolah. Pak Amir tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Setelah berbincang beberapa waktu, Vira dan Dika akhirnya mendapatkan informasi lebih banyak tentang Bu Siti. Pak Amir menceritakan bahwa Bu Siti bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal memiliki pengetahuan tentang ramuan-ramuan dan obat-obatan tradisional. Namun, ada desas-desus bahwa Bu Siti pernah melakukan ritual dengan menggunakan bahan-bahan yang terlarang untuk mencari kekayaan. Ketika perbuatan itu gagal, sesuatu yang buruk terjadi, suatu energi gelap terlepas dan menginfeksi kantin sekolah. Pak Amir juga mengungkapkan bahwa beberapa siswa yang hilang di masa lalu sebenarnya sempat terlihat di sekitar kantin beberapa saat sebelum mereka menghilang. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar bisikan atau melihat bayangan menyeramkan yang menarik mereka masuk ke dalam kantin, hanya untuk tidak pernah terlihat lagi setelahnya. Sejak saat itu, lanjut Pak Amir, semua orang yang terlibat dengan kantin ini, entah bagaimana terpengaruh oleh kutukan itu. Bahkan mereka yang hanya bekerja di sana. Suara Pak Amir berubah pelan, seolah ia takut mengungkapkan lebih banyak. Vira merasa ngeri mendengarnya. Semua petunjuk yang mereka dapatkan mulai mengarah pada kesimpulan yang menakutkan. Kantin sekolah itu tidak hanya dihantui oleh arwah Bu Siti, tetapi oleh sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Sebuah kutukan yang mempengaruhi siapa saja yang berada di dalamnya. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk mengakhiri kutukan itu, tetapi untuk melakukannya, mereka harus menghadapi hal-hal yang lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Dan untuk itu, mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan kekuatan yang telah menguasai kantin selama bertahun-tahun. Tapi apakah mereka akan mampu? Vira dan Dika semakin merasa terperangkap dalam misteri yang semakin dalam dan gelap. Setiap langkah mereka seolah semakin mendekat ke pusat kutukan yang menguasai kantin sekolah itu. Setelah mendengar cerita Pak Amir tentang Bu Siti dan kutukan yang melibatkan ritual terlarang, Vira tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan kutukan ini, atau lebih buruk lagi, menjadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, Vira mengajak Dika untuk bertemu dengan guru sejarah mereka, Bu Laila, yang dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah kota dan sekolah tersebut. Vira berharap Bu Laila bisa memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah mereka, terutama mengenai sejarah kantin yang terhubung dengan Bu Siti dan kejadian-kejadian misterius yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah beberapa percakapan singkat, Bu Laila akhirnya membuka mulut tentang sebuah fakta mengejutkan yang tak banyak diketahui orang. Ia mengungkapkan bahwa kantin sekolah, dulunya, adalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial di komunitas sekitar. Namun, sekitar 20 tahun lalu, saat sekolah ini mengalami renovasi besar-besaran, ada seorang pria misterius yang datang ke sekolah dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk pembangunan kantin baru. Namun, setelah sumbangan itu diterima, sejumlah kejadian aneh mulai terjadi. Banyak warga yang merasa bahwa ada energi gelap yang mulai meresap ke dalam bangunan tersebut. Saat itu, seorang wanita bernama Bu Siti datang bekerja di kantin. Tidak ada yang tahu latar belakangnya dengan jelas. Hanya saja dia selalu berbicara tentang ingin membantu orang-orang miskin dan memberi makan mereka dengan makanan yang enak, kata Bu Laila. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih kelam. Bu Siti dikenal sangat tertutup, dan selalu ada kabar bahwa ia sedang mencari cara untuk memperkaya dirinya melalui cara-cara yang tidak wajar. Vira dan Dika mendengarkan dengan seksama.
Mereka mulai menyadari bahwa mungkin kutukan yang terjadi di kantin berhubungan dengan pencarian kekayaan Bu Siti yang melibatkan sesuatu yang lebih dari sekadar ritual biasa. Mungkin, Bu Siti tidak hanya terlibat dalam ritual untuk kekayaan, tetapi juga mungkin mencoba untuk menciptakan sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah kekuatan gelap yang sekarang menguasai kantin. Bu Siti tidak pernah benar-benar menjelaskan apa yang terjadi setelah itu, lanjut Bu Laila. Namun, setelah kematiannya yang tragis, semuanya berubah. Kantin mulai menjadi tempat yang angker, dan meskipun tidak ada yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, banyak yang percaya bahwa kutukan itu berasal dari apa yang ia lakukan selama bekerja di kantin. Vira mengerutkan keningnya, semakin yakin bahwa mereka harus menggali lebih dalam untuk menemukan jawaban. Ia dan Dika kemudian memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan lebih hati-hati. Mereka memutuskan untuk mengunjungi makam Bu Siti, yang terletak tidak jauh dari sekolah. Dengan harapan bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan kutukan tersebut, mereka berdua berangkat pada sore hari. Makam Bu Siti terletak di sebuah pemakaman kecil di luar kota. Begitu mereka tiba di sana, Vira merasakan udara menjadi semakin berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat mengawasi mereka. Meskipun matahari masih terbenam, suasana di sekitar makam terasa mencekam, dan tidak ada satupun pengunjung lain yang terlihat. Di hadapan makam Bu Siti, Vira merasakan gelombang ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Batu nisan itu sederhana, hanya dengan tulisan nama Bu Siti yang terukir dengan dalam. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa pada nisan itu. Di dekatnya, Vira menemukan sebuah ukiran aneh yang tampaknya baru saja ditambahkan, sebuah simbol yang menyerupai sebuah lingkaran dengan 3 garis vertikal yang memotongnya. Dika, lihat ini, ucap Vira dengan suara rendah. Apa ini? Sepertinya ini bukan simbol biasa. Dika mendekat dan memeriksa ukiran itu. Sepertinya itu simbol yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih gelap. Aku pernah melihat simbol ini dalam beberapa buku tentang ilmu hitam. Jawabnya, wajahnya tampak tegang. Vira merasa seolah-olah simbol itu memberi petunjuk tentang bagaimana cara Bu Siti menghubungkan dirinya dengan kekuatan gelap melalui kantin. Mereka berdua berdiam sejenak, meresapi keheningan yang semakin dalam. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Vira menoleh, tetapi tak ada seorang pun di sekitar mereka. Panik, Vira meraih tangan Dika dan menariknya untuk segera meninggalkan makam itu. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, terdengar sebuah bisikan yang sangat pelan, hampir seperti suara angin, namun begitu jelas di telinga mereka. Jangan pergi. Vira dan Dika saling menatap, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Mereka berlari meninggalkan makam, merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengejar mereka. Setibanya mereka di rumah, Vira merasa semakin yakin bahwa kutukan yang ada di kantin itu tidak bisa dihentikan hanya dengan mencari tahu lebih banyak tentang Bu Siti. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjalin antara kantin, simbol-simbol misterius, dan kekuatan gelap yang masih terperangkap di dalamnya. Vira tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menghadapi kekuatan tersebut secara langsung. Vira dan Dika kini berada di titik terpenting dalam penyelidikan mereka. Semua petunjuk yang mereka kumpulkan semakin mengarah pada satu kesimpulan, kutukan yang melanda kantin sekolah tidak hanya sekadar legenda atau mitos. Ada kekuatan gelap yang sebenarnya beroperasi di tempat itu, dan mereka kini harus mencari cara untuk menghadapinya. Namun, mereka tahu bahwa menghadapi sesuatu yang begitu kuat dan misterius bukanlah hal yang mudah. Malam itu, Vira terjaga dalam tiduran gelisah. Pikiran tentang simbol yang mereka temukan di makam Bu Siti terus mengusik. Ia merasa bahwa simbol itu bukan sekadar hiasan atau tanda belaka, melainkan kunci untuk mengatasi kutukan tersebut. Dengan penuh tekad, Vira memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang simbol tersebut. Pagi harinya, Vira segera pergi ke perpustakaan sekolah untuk mencari buku-buku yang membahas tentang simbol-simbol kuno dan ilmu hitam. Dia tahu bahwa ada sedikit kemungkinan menemukan buku-buku seperti itu di perpustakaan umum, tetapi di perpustakaan sekolah yang lebih tua, dia mungkin akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik. Setelah berjam-jam mencari di antara rak buku yang berdebu, Vira akhirnya menemukan sebuah buku yang tampaknya relevan, sebuah buku tua yang berjudul
simbol kegelapan dan ritual magis. Dalam buku itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Simbol yang mereka temui di makam Bu Siti ternyata adalah simbol yang digunakan dalam ritual pemanggilan kekuatan gelap yang dikenal sebagai Demon Gate. Ritual ini digunakan oleh orang-orang yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara memanggil makhluk dari dimensi lain. Simbol itu adalah tanda pembuka gerbang bagi makhluk-makhluk tersebut untuk masuk ke dunia manusia. Namun, ritual ini memerlukan korban jiwa sebagai pembayaran. Jika ritual ini gagal, seperti yang terjadi pada Bu Siti, makhluk-makhluk tersebut akan terjebak di dunia manusia dan menyebabkan malapetaka bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Vira merasa mual membaca bagian itu. Jadi, Bu Siti mencoba memanggil makhluk itu untuk mendapatkan kekayaan, dan ketika ritualnya gagal, makhluk itu tetap terjebak di kantin, pikir Vira dalam hati. Itu menjelaskan semua kejadian aneh yang terjadi di kantin selama bertahun-tahun. Kekuatan gelap yang terperangkap itu mempengaruhi siapa saja yang datang ke kantin, meracuni mereka dengan mimpi buruk dan membuat mereka menjadi bagian dari kutukan tersebut. Dika yang ikut mendengar penjelasan Vira merasa semakin cemas. Jadi, kita benar-benar harus menghadapi makhluk itu? Tanyanya, matanya menunjukkan ketakutan. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Vira mengangguk. Kita tidak punya pilihan. Kita harus menghentikan kutukan ini, atau lebih banyak orang akan jadi korban. Dengan informasi baru yang mereka peroleh, Vira dan Dika mulai menyusun rencana untuk menghadapi makhluk gelap itu. Mereka tahu bahwa mereka harus pergi ke kantin di malam hari, pada waktu yang tepat, untuk melaksanakan sebuah ritual yang bisa menutup gerbang itu selamanya. Namun, untuk melakukannya, mereka membutuhkan bahan-bahan tertentu, bahan yang harus mereka dapatkan dengan cepat, karena waktu sudah sangat terbatas. Vira dan Dika memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual yang dikenal di kota, seorang pria bernama Pak Tono, yang telah lama mempelajari hal-hal terkait dengan dunia gaib. Mereka menemui Pak Tono di rumahnya yang terletak di ujung desa. Begitu mereka menjelaskan tentang kutukan yang menguasai kantin, Pak Tono tampak terkejut. Namun ia tidak terlihat terkejut dengan cerita tersebut. Memang, banyak tempat yang terhubung dengan dunia lain melalui ritual-ritual yang tidak sah, kata Pak Tono dengan suara serak. Dan kantin sekolah itu adalah salah satu tempat yang pernah menjadi medan bagi makhluk-makhluk dari dunia lain untuk datang. Saya sudah mendengar tentang kutukan itu sejak lama. Pak Tono menjelaskan bahwa untuk menutup gerbang tersebut, mereka harus melakukan ritual pembersihan dan memulihkan energi yang telah dicemari oleh makhluk itu. Ritual ini akan melibatkan simbol yang sama dengan yang mereka temui di makam Bu Siti, serta beberapa bahan yang harus dibakar sebagai penangkal. Namun, ritual ini hanya bisa dilakukan pada malam bulan gelap, ketika energi dunia lain berada pada puncaknya. Vira dan Dika kembali ke sekolah malam itu, membawa bahan-bahan yang diberikan oleh Pak Tono. Mereka siap untuk menghadapi kegelapan yang telah lama menguasai kantin itu. Begitu mereka tiba di depan kantin, suasana sekitar terasa sangat menakutkan. Pintu kantin yang biasanya terkunci rapat kini terbuka lebar, seolah mengundang mereka masuk. Mereka melangkah masuk ke dalam kantin yang gelap dan sunyi, hanya disinari oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela pecah. Vira merasa sesuatu yang berat menyelimuti dada mereka, dan saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam, mereka mendengar suara berbisik di telinga mereka, suara yang datang dari dalam dinding kantin. Suara itu memanggil mereka, mencoba menggoda mereka untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, kantin yang tadinya gelap berubah. Dinding-dindingnya seolah hidup, bergerak-gerak seperti bayangan gelap yang menyelimuti segala sesuatu. Vira merasakan angin dingin yang bertiup, dan suara bisikan semakin keras, semakin mengancam. Mereka segera menyiapkan bahan-bahan yang mereka bawa, garam, lilin hitam, dan benda-benda lainnya, untuk memulai ritual. Ketika Vira mulai menggambar simbol di lantai dengan garam, suara bisikan itu berubah menjadi tawa yang menakutkan. Tawa itu datang dari sudut ruangan yang gelap. Tanpa diduga, makhluk itu muncul. Sebuah bayangan besar dengan mata merah menyala, tubuh yang gelap, dan cakar panjang yang menjulur dari kegelapan. Suara makhluk itu menggetarkan seluruh tubuh Vira dan Dika. Mereka tidak punya pilihan lain selain menyelesaikan ritual itu,
meskipun mereka tahu bahwa makhluk itu akan melakukan segala cara untuk mencegahnya. Pertarungan antara dunia manusia dan dunia gelap dimulai. Vira dan Dika berjuang sekuat tenaga untuk menutup gerbang itu, sambil berusaha mengatasi rasa takut yang menguasai diri mereka. Apakah mereka akan berhasil menutup gerbang itu dan menghentikan kutukan yang telah lama menguasai kantin? Atau apakah kekuatan gelap akan tetap menguasai sekolah ini selamanya? Semua tergantung pada keberanian mereka dan tekad untuk menghadapi kegelapan yang tak terbayangkan.